Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abu Zamzam. Sahabat sekalian, seorang miliarder datang ke negeri kita bukan dengan tentara, tapi dengan vaksin. Bukan membawa senjata, tapi data dan janji kemanusiaan. Namanya adalah Bill Gates. Tapi pertanyaannya, apakah ini bantuan atau penjajahan gaya baru? Hari ini kita bongkar semuanya. Sekalian, ketika Bill Gates menginjakan kaki di Indonesia, sebagian orang menyambutnya dengan antusias dan rasa hormat. Ia dikenal sebagai pendiri mikroskop, salah seorang manusia terkaya di dunia, dan kini sebagai filantropis global yang menggawangi Bill Melinda Gates Foundation. Namun, di balik narasi kebaikan dan kemajuan itu, di sini tentu saja ada kisah lain yang jarang dibicarakan, yakni tentang eksperimen medis atas nama kemanusiaan dan tentang kedaulatan tubuh yang semakin tergerus oleh kekuatan global. Kali ini kita akan mengupasnya secara kritis. Kita ketahui bahwa Bill Gates ini sering dipuja karena amalnya yang luar biasa. Jadi melalui yayasannya, ia menyumbangkan miliaran dolar untuk kesehatan global, pendidikan, dan teknologi. Namun pertanyaannya, benarkah ini sekedar bentuk kebijakan hati atau ada agenda yang lebih besar di baliknya? Nah, sahabat sekalian, dalam laporan The Nation Lens, para peneliti mengungkap bahwa sebagian besar dana Yayasan Gates ini tidak benar-benar diberikan sebagai hibah terbuka, melainkan dalam bentuk investasi yang berkelanjutan, yang juga menguntungkan korporasi farmasi raksasa seperti Pfizer, Moderna, dan GlaxoSmithKline. Bill Gates menjadi pemain penting dalam pasar vaksin dunia. Bukan hanya sebagai donatur, tapi juga sebagai investor dan pengendali kebijakan. Bahkan Gates memiliki pengaruh besar dalam lembaga-lembaga global seperti WHO, Gavi, atau Aliansi Vaksin Global, dan CEPI. Ia tidak dipilih secara demokratis, tapi mampu mengarahkan agenda kesehatan dunia melalui kekuatan dana. Inilah bentuk kolonialisme gaya baru, bukan melalui pasukan bersenjata, tetapi melalui lembaga dan program kemanusiaan. Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa kunjungan Bill Gates ke Indonesia ini tidak bisa dibaca sebagai kunjungan biasa. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa adalah pasar vaksin terbesar di Asia Tenggara. Apalagi Indonesia memiliki Badan Pengawasan Obat Makanan yang disebut dengan BPOM, Bio Farma, dan jaringan distribusi kesehatan yang sangat strategis. Sahabat sekalian, kita ingat selama pandemi COVID-19, Indonesia ini menjadi salah satu negara utama dalam uji coba vaksin. Jadi vaksin-vaksin seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca, ini diuji di Indonesia bahkan sebelum kelulusan penuh dari otoritas kesehatan internasional. Ini bukan pertama kalinya. Bahkan ini sejak zaman kolonial Belanda sudah ada. Bahwa Indonesia menjadi laboratorium manusia bagi kekuatan asing. Bedanya, kini bukan POC atau tentara kenil, tetapi lembaga global dengan nama-nama terdengar mulia seperti WHO, Gates Foundation, dan sebagainya. Sahabat sekalian, kita ingat bahwa di tahun 2021 BPOM ini mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin yang belum sepenuhnya lulus uji klinis tahap akhir. Jadi uji cobanya dilakukan pada puluhan ribu rakyat Indonesia. Ini sama sekali tanpa jaminan transparansi penuh, tanpa kompensasi jelas. Bila terjadi efek samping, lantas di mana letak kedaulatan medis kita? Sahabat sekalian, di balik agenda vaksinasi global ada obsesi besar terhadap data Bill Gates dan banyak korporasi teknologi dari Microsoft hingga Google
ini berinvestasi besar-besaran dalam mengumpulkan data medis. Dalam laporan ID 2020, sebuah proyek yang juga didukung Gates Foundation dijelaskan ambisi untuk memberikan digital identity bagi setiap manusia di bumi dengan basis data biometrik dan riwayat vaksinasi. Sebenarnya proyek ini tidak lepas dari agenda kontrol. Jika setiap orang memiliki identitas digital yang disambung dengan status kesehatan dan vaksinasi, maka kontrol atas tubuh manusia ini menjadi sangat mungkin baik oleh negara, korporasi, atau entitas global. Sahabat sekalian, Indonesia sebagai negara berkembang dengan infrastruktur digital yang sedang tumbuh. Ini menjadi ladang subur bagi proyek semacam ini. Pemerintah mendorong digitalisasi kesehatan lewat aplikasi seperti Peduli Lindungi, dan kini bertransportasi menjadi Satu Sehat. Tapi siapa yang mengelola datanya? Siapa yang memiliki akses jangka panjang? Apakah rakyat Indonesia tahu kemana data biometrik mereka mengalir? Sahabat sekalian, kita ketahui bahwa dalam sejarah modern, vaksin bukan hanya alat kesehatan, tapi juga senjata politik. Ini dibuktikan pada era Perang Dingin, ya. Pada waktu itu adalah zaman CIA pernah menyamar sebagai tim vaksinasi untuk melacak keberadaan Osama bin Laden di Pakistan. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta sejarah. Telah diakui oleh media internasional seperti The Guardian dan BBC. Hal serupa juga terjadi di Afrika, di Nigeria. Kampanye vaksin polio pernah ditolak oleh masyarakat lokal karena dicurigai sebagai program sterilisasi massal. Dan ternyata kecurigaan ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. Dalam beberapa dokumen internasional WHO dan penelitian independen ditemukan bahwa beberapa vaksin memang mengandung zat yang mempengaruhi kesuburan, terutama bagi perempuan. Nah, ketika Bill Gates berbicara tentang menurunkan angka kelahiran melalui vaksinasi, maka seperti di dalam wawancara di Talab 2010, muncullah banyak pertanyaan, apakah ini bagian dari program kesehatan atau bentuk genetika modern yang disamarkan? Sahabat sekalian, kita ingat bahwa dalam Islam, tubuh manusia adalah amanah dari Allah. Tidak boleh ada pihak yang mengambil kendali atas tubuh seseorang tanpa izin yang sah, yang transparan. Dan prinsip la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain dalam Islam. Oleh karena itu, kritik terhadap program vaksinasi global bukan berarti anti-sains. Islam sangat mendorong ilmu pengetahuan termasuk kedokteran, tapi Islam juga mengajarkan prinsip tabayun, verifikasi, dan kehati-hatian. Ketika kita tidak tahu bahan apa yang ada di dalam vaksin, tidak tahu siapa yang mengendalikan data, dan tidak tahu dampak dalam jangka panjang, maka wajib umat Islam untuk bersikap kritis. Sahabat sekalian, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah beberapa kali mengeluarkan fatwa tentang kehalalan vaksin. Tapi fatwa ini dibuat dalam tekanan waktu dan keadaan darurat. Apakah benar-benar rakyat diberi waktu untuk memilih? Apakah sudah ada edukasi ilmiah yang adil dan seimbang? Atau kita hanya menjadi target pemasaran global atas nama kesehatan? Nah, oleh karena itu, sebelum kita terlalu percaya pada narasi barat ya tentang ilmu kesehatan global, mari kita buka sejarahnya. Di tahun 1932, pemerintah Amerika Serikat melakukan eksperimen tidak etis terhadap ratusan pria kulit hitam tanpa izin mereka, hanya untuk melihat progres penyakit sifilis. Baru dihentikan kejadian ini setelah tahun 1972, setelah ribuan korban jatuh. Mari kita buka lagi fakta sejarah yang lain bahwa di Guatemala, Amerika juga pernah melakukan eksperimen infeksi sifilis kepada tahanan pasien rumah sakit jiwa. Hal serupa juga terjadi di India, Afrika, bahkan Papua Nugini, di mana perusahaan farmasi melakukan uji coba vaksin tanpa informasi yang cukup kepada subjek. Nah, sahabat sekalian, Bill Gates melalui Gates Foundation juga pernah dikritik karena kampanye vaksin HPV di India
yang menyebabkan efek samping parah pada sejumlah gadis muda. Investigasi oleh parlemen India menyebutkan bahwa proses persetujuan dilakukan tanpa informasi yang memadai, tapi kasus ini cepat tenggelam di media global karena Gates Foundation tetap melenggang dengan citra penyelamat dunia. Nah, sahabat sekalian, kunjungan Bill Gates ke Indonesia ini harus menjadi peringatan. Kita tidak bisa selamanya menjadi penerima bantuan. Kita harus punya laboratorium sendiri dan kebijakan yang tidak tunduk kepada lembaga global. Kita harus mengembangkan vaksin kita sendiri, bukan hanya karena nasionalisme, tetapi karena itulah bentuk tanggung jawab terhadap rakyat. Indonesia punya potensi besar dengan ilmuwan muda, universitas yang berkembang, dan sumber daya alam yang melimpah. Kita bisa menjadi pusat penelitian medis dunia, tapi selama masih ada ketergantungan pada dana asing, maka arah riset kita akan dikendalikan dari luar. Oleh karena itu, kritik terhadap Bill Gates bukan karena dia orang asing, bukan karena kebencian buta, atau karena dia itu bukan orang Islam. Ini soal kesadaran. Ketika seseorang miliarder bisa mempengaruhi kebijaksanaan kesehatan global, ketika yayasan pribadi bisa mengarah WHO dan badan-badan dunia, maka demokrasi dan kedaulatan sedang dalam bahaya. Sahabat sekalian, kita rakyat Indonesia harus kritis, harus berani bertanya, siapa yang mengontrol tubuh kita, siapa yang menentukan kebijaksanaan medis, dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Kita semuanya telah mengalami pandemi COVID-19. Itulah buktinya. Kita tidak menolak ilmu, tapi kita juga tidak bisa menerima sains yang dibungkus dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan niat kolonial. Islam mengajarkan bahwa setiap nyawa adalah suci dan setiap tubuh adalah amanah. Maka mari kita jaga tubuh kita, anak-anak kita, dan negeri kita dari segala bentuk penjajahan, baik yang nyata maupun yang terselubung. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi Anda yang suka dengan video ini, tolong Anda untuk berkomentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.